ya kita berbagi-bagi waktu, kepentingan yang lain juga diselesaikan, kepentingan pengajaran juga kita berbagi ya. Kita sama-sama ini. Silakan. Sudah selesai. Bener nih. Nggak nyesel ya. Ya teman-teman semua, kita akan memulai ya. Sebelum mulai kita ucapkan yuk rupa 28 sama-sama yuk. Patawi apo, tejo ayo lalu, cahu pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Objeknya rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, patawi, tejo ayo, kota ramana. Lalu jenis kelamin di bawah, itu bisa bawah. Ada waktu jilid rumah. Lalu akasa, kaya winyati, waci winyati, rupa salah buta, muduta, kamanyata, upadaya santati, jarata, anicata. Nah, kalau melihat, kesadaran melihat ada berapa macam? Kesadaran indera ada berapa macam? 5, yaitu caku winyana, lalu sota winyana, gana winyana, jiwa winyana, kaya winyana. Disebut istilahnya, yuk, UPK sahagatang, caku winyana, lalu UPK sahagatang, sota winyana, UPK sahagatang, gana winyana, UPK sahagatang, jiwa winyana. Kalau tubuh menerima objek yang jelek, duka sahagatang, kaya winyana. Menerima objek yang menyenangkan, suka sahagatang, kaya winyana. Lalu kesadaran hasil berikutnya adalah menerima indera, UPK sahagatang, sampati cana citang. Lalu memeriksa, UPK sahagatang, santi rana citang. Tapi kalau objeknya sangat istimewa, somanasa sahagatang, somanasa sahagatang, santi rana citang. Teman-teman, kita bekerja pasti ada cetasi bersekutu. Namanya bersekutu apa bahasa Palinya? Sampa yuta dhamma ya. Lalu akan menghasilkan apa? Rupa. Disebut samutana rupa. Nah, kita harus ada cetasika yang muncul, betul? Cetasika minimal ada berapa? 7. Sebutkan. Pasa wedana sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasika. Lagi. Pasa wedana sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasika. Lalu ada yang bisa muncul, bisa kadang-kadang tidak, yaitu witaka wicara adimoka, yuk, wirya pipi canda. Lagi, witaka wicara adimoka, wirya pipi canda. 7 yang ada di semua pikiran dan 6 yang universal, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini adalah 13 cetasika, disebutnya cetasika yang universal atau hanya samanya, itu yang netral. Jadi saya sebutnya sebagai pondasi pikiran. Ada berapa? 7 tambah 6? Yuk kita sebutkan lagi pondasi pikiran kita ya, yaitu pasa wedana sanya, cetana ekagata jiwitindriya, manasikata. Witaka wicara adimoka, wirya pipi canda. Terakhir sama-sama yuk. Pasa wedana sanya, cetana ekagata jiwitindriya, manasikara. Witaka wicara adimoka, wirya pipi canda. Nah, kalau pikiran baik, ada pikiran buruk, ada berapa yang selalu hadir bersama-sama dipimpin oleh mo? 4 hal. Catuka, mo catuka. Ada berapa? 4, yaitu moha, ahirika, antotapa. Udah. Lagi, moha, ahirika, antotapa. Udah, Cak. Lalu kalau kelompok loba, ada loba di mana? Sebutkan. Loba di mana? Kelompok menolak dosa ada 4. Jadi dosa tuka 4 hal dipimpin oleh dosa. Sebutkan. Dosa isa macarya kukuca.
Tiduka, dua hal dipimpin oleh Tinti atau Tina dan Mida. Sebutkan Tina, Mida. Terakhir Wicikita. Inilah 14 aku salah cetasika atau faktor batin yang baik atau buruk. Nah, bahwa baik atau buruk. Buruk ini adalah istilah saja, itu adalah faktor batin yang merusak, merobohkan formasi atau kekuatan mental. Kalau muncul pikiran buruk, mental akan jatuh lemah. Gak bisa ingat, gak ada kebahagiaan, jadi hancur tidak. Itulah inti daripada aku salah, mental akan roboh. Tapi ku salah justru kuat. Kalau pikiran baik ada sada, ada sati, tahu apa yang terjadi, ada hiri otapa, malu dan takut ada. Lalu tidak melekat, tidak membenci ya, ada keseimbangan. Lalu ada pasagi, ada peacefulness. Kuat apa tidak ini? Kalau ada peacefulness, nanti ini. Ya, ada relax, lahuta, muruta, kamayata. Lalu ada cerdas, lalu ada apa adanya. Ini pikiran yang kuat atau lemah? Inilah usaha cita membangun kekuatan mental. Asal ada pikiran baik, terbangun kekuatan. Begitu pikiran buruk, bangun atau lemah? Mikir bisa ada jadi pintar apa jadi bodoh? Loba dosa pasti pikiran jadi bodoh. Kecerdasan turun. Ya, tenaga juga hilang kalau lagi pikirannya itu hilang ya. Nah sekarang 14 buruk sudah dipelajari, diulang. Fondasi sudah diulang, cita yang ahituka sudah diulang, rupa sudah diulang. Sebelum saya masuk ke pelajaran, saya mau cerita dulu. Mau gak diceritain lagi? Mau. Nah, secangkir kopi. Senang ya diceritain ya? Saya juga senang menceritakan ya. Saya waktu saya masih kecil, setiap malam saya ceritain. Oke, saya ceritain ya. Pada suatu hari, bukan pada suatu hari ya, itu tentang apa si ini lagi apa si kancil ya. Di sebuah reuni, beberapa alumni Universitas Berkeley, California menjumpai dosen kampus mereka dulu. Melihat para alumni tersebut ramai-ramai membicarakan kesuksesan mereka, profesor tersebut segera ke dapur dan mengambil seteko kopi panas dan beberapa cangkir yang berbeda-beda, mulai dari cangkir terbuat dari kristal, kaca, melamik, dan terakhir apa? Plastik. Profesor tersebut menyuruh para alumni untuk mengambil cangkir dan mengisinya dengan kopi. Kalau orang lagi reuni, kira-kira yang datang yang orang gagal atau orang sukses? Orang sukses begitu datang cerita gak kesuksesan mereka? Oh bangga sekali loh, saya punya rumah bagus, saya punya kolam. Kolam apa? Saya juga punya kolam. Kolam apa? Kolam ikan. Saya kolam renang katanya kan ya. Mau kalah gak? Enggak. Kamu punya mobil, punya apa? Toyota. Saya ada bintangnya Mercy. Oh belum apa-apa, saya ada matanya di depan. Nah, saling adu-adu gak? Cerita semua ya. Jadi yang paling sukses, paling seru apa paling pelan ngomongnya? Paling seru. Nah semua mengambil kopi. Jadi yang paling sukses dapat kopi duluan apa belakangan? Ada yang ke gelasnya cangkir kristal mewah, ada yang kaca, ada yang melamik, dan ada yang nah kira-kira yang paling sukses dapatnya gelas yang mana? Dia banyak ngomong ya. Ketinggalan. Profesor tersebut menyuruh para alumni untuk mengambil cangkir dan mengisinya dengan kopi. Setelah masing-masing alumni sudah mengisi cangkirnya dengan kopi, profesor berkata, perhatikanlah bahwa kalian semua memilih cangkir yang bagus. Dan kini yang tersisa hanyalah cangkir yang murah dan tidak menarik. Betul demikian? Memilih hal yang terbaik adalah wajar dan manusiawi. Namun persoalannya, ketika kalian tidak mendapatkan cangkir yang bagus, perasaan kalian mulai terganggu. Betul begitu? Kalian secara otomatis membandingkan cangkir yang dipegang orang lain dan mulai membanding-bandingkannya. Betul? Dilihat plastik itu kristal, yang itu kaca. Nah, saya kalau gelas plastik ya kan ya. Habis kebanyakan ngomong nggak? Iya ya. Pikiran kalian terfokus pada cangkir. Padahal yang kalian nikmati bukanlah cangkirnya, melainkan kopinya.
hidup kita seperti kopi dalam analogi tersebut. Sedangkan cangkirnya adalah seperti jabatan kita sebagai ibu, sebagai bapak, posisi jabatan pekerjaan, manajer, supervisor, ya, direktur, owner, dan harta benda yang kita miliki. Kita punya 2 rumah, 3 rumah, ada yang ada kolam renangnya, ada yang kolam ikannya, ya, ada yang apa? Ya, akuariumnya lumayan deh ya. Semuanya itu adalah status, semua itu seperti cangkirnya. Jadi semua pekerjaan, jabatan, dan harta yang kita miliki itu ibaratnya adalah cangkirnya. Hidup kita bagaikan kopi. Pesan moralnya, jangan pernah membiarkan cangkir mempengaruhi kopi yang kita nikmati. Setuju? Cangkir bukanlah yang utama, kualitas kopi itulah yang terpenting. Jangan berpikir bahwa dengan kekayaan yang kita punya, dengan kecantikan, kegantengan yang kita punya, karir, harta benda yang kita punya, status, bahwa itu semua merupakan jaminan kebahagiaan. Itu konsep yang keliru. Kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam, bukan apa yang kelihatan dari luar. Apa gunanya kita memiliki segala-galanya, rumah mewah, mobil yang bagus, istri yang cantik dan banyak, tetapi kita tidak merasakan damai, tidak merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Itu sangat menyedihkan, karena itu sama saja seperti kita menikmati kopi basi disajikan di sebuah cangkir kristal yang mewah dan mahal. Kunci menikmati kopi bukanlah seberapa bagus cangkirnya, tetapi seberapa bagus kualitas kopinya. Selamat menikmati secangkir kopi kehidupan. Kita di sini, siapapun kita, apapun status kita, apapun harta yang kita miliki, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kualitas kopi. Bagaimana kebijaksanaan kita dalam merespon objek. Kita tidak bisa menghindari malapetaka muncul, pujian muncul, betul? Tanpa memiliki pengendalian diri, tanpa memiliki kebijaksanaan, muncul penderitaan, kita emosi, sengsara. Muncul keberuntungan, kita lupa diri, dan juga akhirnya sengsara. Tetapi dengan memiliki kebijaksanaan, apa yang muncul, penderitaan, kita mampu tenang menghadapinya, seimbang. Pujian, keberuntungan, tidak lupa diri, tetap seimbang, tenang, damai. Maka orang ini akan menikmati kebahagiaan di saat jatuh maupun di saat berjaya. Betul demikian? Inilah kunci kehidupan. Bagaimana memelihara batin kita dengan kebijaksanaan sehingga kebahagiaan tidak jauh dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul demikian teman-teman semua? Selamat menikmati secara kopi kehidupan, kebahagiaan. Betul ya? Mau lagi gak diceritain? Mau. Saya suka nyatet-nyatet nih dari BP ini. Oh, terima kasih orang-orang pandai-pandai loh. Dia bikin ini semua kisah-kisah inspirasi untuk supaya kita bisa memiliki kebijaksanaan. Ya? Sekarang tolong ingat teman-teman ya, setelah kita baca Abhidhamma, Abhidhamma kita gunakan untuk meningkatkan kebijaksanaan, dan kalau bijaksana meningkat lagi kebahagiaan. Betul? Karena kita tidak bisa untuk tidak marah, kita tidak bisa tidak serakah. Betul tidak? Kalau orang marah-marah, perlu gak kita kritik? Kamu masih marah-marah? Kamu kepalanya gundul, pakai jubah. Kok masih marah? Lalu kita protes sana protes sini. Kamu gak pantas sebagai petapa kok marah. Boleh gak kita ngomong begitu? Karena orang itu belum suci, tentu wajar kalau marah. Betul tidak? Lalu dia juga serakah, nikah lagi. Boleh gak kita hina? Dia lepas jubah. Masih untung lepas jubah, dia bertanggung jawab. Kalau tidak, itu lebih melanggar. Betul tidak? Harus menghormati gentleman sikapnya. Jadi manusia sedang berjuang, bisa salah, serakah, dan marah. Apalagi di bawah itu cuma pandita, atau orang yang sering belajar Abhidhamma, atau orang sering pergi meditasi, masih marah dan serakah. Perlu gak kita komplain?
Kamu udah meditasi, kok masih marah? Perlu gak kita ngomong gitu? Karena dia belum arahat. Cuman berbedanya seorang yogi, dia marah di serakah, tidak terlarut dengan keserakahan yang kuat maupun kebencian yang bersifat menghancurkan. Dia serakah, dia marah, tapi dia bisa mengelola. Inilah pentingnya. Alami saja jadi manusia. Kalau lagi serakah ya serakah. Itulah kita karena belum arahat. Sotapanna saja masih gak serakah, masih gak marah. Itu sotapanna. Kita kan belum. Lalu kita pura-pura jadi orang suci, alim di luarnya, di dalamnya perlu nggak seperti itu munafik? Tampil apa adanya tapi terus perbaiki, ambil hikmahnya, terus lebih baik. Jadilah apa adanya dengan berani, sehingga kita bisa melihat ada kesalahan kemudian segera koreksi. Ini baru sifat mulia. Berani menjadi diri sendiri, tidak berpura-pura menjadi orang suci. Setuju tidak? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Hukum truk sampah. Suatu hari saya naik sebuah taksi menuju ke bandara. Kami melaju pada jalur yang benar ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam melompat keluar dari parkir tepat di hadapan kami. Jadi supir taksi itu terpaksa harus rem nggak? Rem dengan mendadak, berhenti hanya beberapa senti dari mobil hitam itu. Pengemudi mobil hitam tersebut mengeluarkan kepalanya, dibuka jendelanya kan, bengkok atau dipencet, turunnya langsung keluar kepalanya, mulai memaki-maki ke arah kami. Matanya mendelik atau lembut tatapannya, suaranya pelan apa kasar, begitu kan ya. Akhirnya supir taksi ternyata dia memaki ke arah kami, padahal yang salah siapa tuh? Mobil hitam itu kan. Ternyata supir taksi tersebut hanya tersenyum, kemudian melambai pada orang tersebut dengan ramah. Saya heran dengan supir taksi tersebut, dengan sikapnya yang bersahabat. Saya bertanya, mengapa Anda melakukan hal tersebut? Orang itu hampir saja merusak mobil Anda dan dapat mengirim kita ke rumah sakit. Betul? Saat itulah saya belajar tentang dari supir taksi tersebut tentang apa yang dikatakan, saya katakan kemudian sebagai hukum truk sampah. Dia menjelaskan bahwa banyak orang sudah seperti truk sampah. Mereka berjalan berkeliling membawa sampah, sampah frustasi, sampah kekecewaan, sampah kebencian. Betul demikian? Dengan semakin banyaknya kapasitasnya, semakin penuh sampahnya, mereka semakin membutuhkan tempat untuk membuangnya. Dan seringkali mereka membuangnya kepada Anda, kepada kita. Hati-hati, jangan ambil hati, tersenyum saja, lambaikan tangan dan maafkan, lalu lanjutkan proses hidup kita. Yang saatnya bahagia tetap bahagia tanpa perlu diambil sampahnya ya. Jangan seambil sampah mereka untuk kembali membuangnya kepada orang lain yang Anda temui di tempat kerja, di rumah, atau di perjalanan. Intinya, orang sukses adalah orang yang tidak membiarkan truk sampah mengambil alih hari-hari mereka dengan merusak suasana hati. Bisa dimengerti teman-teman di sini? Hukum truk sampah. Ingat, di luar banyak orang yang semuanya sudah terlalu tekanannya besar. Masalah macet, keuangan, yang rumah tangga. Namanya rumah tangga itu pasti banyak problemnya, betul gitu? Makanya Buddha ngajak kita untuk apa? Jadi pertama tidak, tinggalin aja itu hidup rumah tangga ya, banyak masalah. Jadi pertama ya, kalau orang mau nekat jadi rumah tangga, ya harus berani menanggung risikonya. Jangan sudah punya risiko, lalu marah-marah, pembantunya dimarahin, suaminya diomelin, istri semua diomelin, betul tidak? Udah tahu jadi manusia memang pasti akan mengalami. Sudah emosi dibagi-bagiin ke orang lain. Kalau lagi dapat hoki, diam-diam. Ya, dapat masalah, kesel, semua dibagi-bagi ya. Itu nggak fair ya. Jadi ingat, kita tidak bisa menerima hanya yang baik-baik saja. Yang baik-baik kita terima dengan hati terbuka ya. Kalau yang buruk, perlu nggak kita komplain? Umat Buddha berbeda dengan umat lain. Kenapa? Saat menerima hinaan, dipukul, dilarang,
dia melihat bahwa orang itu marah sehingga mencaci dan memukul kita. Dia melihat bahwa orang itu bahagia atau menderita? Dia sudah menderita sekarang. Nanti begitu berbuah lebih menderita tidak? Maka kita kasihan dan timbul karuna, sehingga kita berusaha untuk menetralkan kemarahannya, menghindar supaya dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Jangan dikasih pipi kiri, tabok kiri dikasih. Jangan, orang akan berbuat menderita lebih besar. Kita usahakan cegah, jangan sampai dia berlarut-larut membuat kejahatan. Apakah kita mulai dengan minta maaf duluan, baru pelan-pelan setelah saat yang tepat diposisikan lagi dengan baik bijaksana sehingga dia mengerti. Ya, nah dengan demikian maka kita bisa menghindar kejahatan karena kita tahu bahwa dia menderita sekarang, dia akan menderita akan datang. Kenapa harus ditambah lagi dengan kita balas sehingga membuatnya semakin menderita? Dan kita tahu bahwa kita sekarang sedang menanam, memetik atau memanen, membayar hutang atau memetik panenan. Membayar hutang karena kita sudah melakukan kejahatan, sekarang berbuah, lalu kita renung, luar biasa akibat dari kejahatan, inilah buah saya. Maka saya bertekad untuk mengurangi kejahatan, karena nggak bisa nyetop kejahatan, nggak bisa, kita bukan arahat, nggak bisa. Saya nggak mau lagi berbuat jahat, impossible. Impossible lagi di belakangnya, tidak mungkin. Tapi secara bertahap baru possible. Jadi kalau melihat orang yang seperti itu, ingat mereka menderita, jangan dipukul lagi dengan kita balas, tapi berkaruna kita, kasih. Lalu kita lihat ini tanggung jawab kita. Maka dengan demikian, maka kita bisa nggak menjaga kebahagiaan kita, ketenangan kita, keseimbangan kita. Inilah yang disebut tatra majatata, seimbang karena batin tidak dosa. Maka ada dosa, betul, tidak membenci, seimbang. Begitu dipuji, sukses, dia batinnya juga seimbang. Ada kendali diri, maka tetap tidak happy, seimbang. Pikiran seimbang. Walaupun ada yang menyenangkan, dia tidak loba, tetapi ada aloba, dia juga seimbang. Inilah kualitas batin. Jadi ingat, kita saat marah, kita marah, jangan terlalu lama. Dan kalau pulang ke rumah, jangan dibawa persoalan berlarut-larut. Mau diceritain lagi? Ini kisah nyata dari Australia. Guru saya, asistennya ya, menceritakan. Di Australia ada seorang pekerja ledeng. Pekerja ledeng ya, kalau rumah tangga rusak ya, kotor, WC-nya tentu bisa dibersihkan. Tapi tidak terlalu kotor karena rumah paling isinya 5, kadang-kadang 4 ya, orangnya 3 orang ya. Tapi ini dia diminta untuk bekerja di vihara. Tahu kan vihara? Orangnya banyak gak? Ada yang bilang buang softtek, ada buang tisu. Macet tidak semuanya? Macet, kotoran di sana sini. Ada yang buang ludah, ada yang buang darah, buang segala macam ya. Kotor sekali. Tukang ledeng ini diminta untuk datang ke vihara membersihkan WC yang macet. Tidak beruntung, waktu mau berangkat mobilnya nggak hidup, mogok, dia bongkar sana bongkar sini, nggak bisa juga. Kesel gak? Kesel, tapi akhirnya dia berangkat juga. Ini ternyata hari yang tidak beruntung untuk tukang ledeng ini. Begitu di wihara, kotoran kan sangat banyak. Waktu dibongkar pecah pipanya, kena badannya. Aduh, sakit ya? Kena kotoran kan? Susah gak hatinya? Dan pekerjaannya bukan ringan karena banyak kotoran. Sore hari dia sudah letih, kotor dan iya. Dia bete, dia mau dibersih-bersih, dia mau pulang. Ternyata bikunya diundang ceramah liwat di rumah tukang ledeng. Jadi bikunya bilang, "Pak, mari ikut saya kan antar Bapak. Kebetulan saya diminta berdamai di sana di arah yang melewati rumah Bapak." Senang gak tukang ledengnya? Tukang ledeng ini pintar. Ini kesempatan yang tidak mau disia-siakan. Biku itu adalah pertapa. Winaya dijaga, hidupnya murni, hanya memperjuangkan untuk mengikis kekotoran batin. Berbuat baik kepada orang ini bagus gak? Berdana kepada binatang lebih bagus kepada manusia jahat. Berdana kepada manusia yang punya moral lebih jauh bagus daripada berdana kepada manusia jahat. Berdana kepada orang yang memiliki winaya yang kuat jauh lebih bermanfaat. Berdana kepada orang yang mencapai pencerahan
tidak terukur seperti mengukur laut dengan cangkir. Bisa nggak diukur? Pahalanya besar sekali. Nah, kemudian Bapak ini minta, Bante, bolehkah saya mengundang Bante untuk sekedar minum teh di rumah? Bikunya tahu bahwa umat perlu merubah nasib. Nasib nggak ada. Perlu dikondisikan untuk berbuat baik agar lebih beruntung di hidupnya. Dia mau berbuat baik, ditolak apa diterima? Itulah biku sebagai wadah untuk jadi saluran berbuahnya kebaikan dengan menerima orang, menanam kebaikan. Baik, Pak ini lalu diundang masuk ke rumahnya, ya. Begitu diundang masuk, Pak tukang ledeng ini masuk ke rumah. Capek gak? Wajahnya bagus apa jelek? Ya, udah capek? Iya, jelek ya, masih kesel. Tahu nggak? Begitu dia turun ke mobilnya, dia masuk ke rumah. Itu rumah di sana, dia pergi dulu ke sini. Lalu dihampiri pohon di rumahnya, disentuhnya pohonnya. Tadi kan mukanya jelek, bete. Berubah setelah pegang pohon, wajahnya mulai ceria dan berubah menjadi cerah. Biku itu heran, ngeliatin pohonnya, ngeliatin bapaknya, ngeliatin lagi pohonnya, ngeliatin lagi bapaknya. Apa yang terjadi? Lalu Bante bertanya, Pak, apa yang terjadi? Tukang ledeng itu berbicara demikian, Bante, di rumah ada permata yang tidak ternilai. Mereka itu adalah anak saya, istri saya yang sudah rindu menunggu papahnya pulang ke rumah. Betul? Saya tidak mau membawa sampah, kekesalan, emosi, dibawa pulang ke mereka dan dibagi-bagikan kepada mereka. Karena mereka sudah ingin bertemu dan saya hanya mau memberikan yang terbaik untuk anak, istri yang merupakan permata.